Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamana bi'ulumil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, kesehatan, iman, dan yang lainnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis online ini dalam perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia dengan keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Teman-temanku semuanya, hari ini adalah pertemuan kita yang kesekian kalinya, yaitu yang ke-6. Iya, yang ke-6. Maksudnya di presentasi yang ke-6. Dan hari ini kita akan membahas tentang paragraf dan pengembangannya yang akan disampaikan oleh teman-teman kita nanti yang presentasi. Nah, pada teman-teman yang presentasi, silakan diambil alih. Terima kasih. Mohon maaf Ustadz, kelompok 6 itu yang kami bikinnya makalah kok yang kalimat efektif ya Ustadz ya. Mohon maaf teman-teman karena dari kelompok kita tidak ada yang bawa laptop. Jadi untuk materinya belum bisa kita share screen. Sambil dilihat di grup tadi ya teman-teman, sudah di-share di grup Bahasa Indonesia.
Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ustadz Rosyidin, MPD, dan juga teman-teman mahasiswa STZQ yang saya banggakan. Langsung saja tanpa berbasa-basi kita awali presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Semoga presentasi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah kalimat efektif. Saya selaku moderator akan membacakan sesi pada pagi hari ini. Yang pertama adalah sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, yang keempat sesi penutup dan masukan dari dosen. Memasuki sesi yang pertama, marilah kita buka presentasi pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sesi yang kedua adalah penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Saudari Susanti Fitriani. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya di sini akan membahas tentang pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mengungkapkan gagasan, penutur, atau penulisnya secara tepat sehingga dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca secara tepat pula. Efektif dalam hal ini adalah ukuran kalimat yang memiliki kemampuan menimbulkan gagasan atau pikiran pada pendengar atau pembaca. Dengan kata lain, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaranya. Efektif mengandung pengertian tepat guna. Artinya sesuatu akan berguna jika dipakai pada sasaran yang tepat. Pengertian efektif dalam kalimat adalah dan ketepatan penggunaan kalimat dan ragam bahasa tertentu dalam situasi kebahasaan tertentu pula. Beberapa definisi kalimat efektif. 1. Kalimat efektif adalah kalimat yang bukan hanya memenuhi syarat-syarat komunikatif, gramatikal, dan sintaksis saja, tetapi juga harus hidup, segar, mudah dipahami, serta sanggup menimbulkan daya hayal pada diri pembaca. 2. Kalimat efektif adalah kalimat yang benar dan jelas sehingga dengan mudah dipahami orang lain secara tepat. 3. Kalimat efektif adalah kalimat yang memenuhi kriteria jelas, sesuai dengan kaidah, ringkas, dan enak dibaca. 4. Kalimat efektif dipahami sebagai kalimat yang dapat menyampaikan informasi dan informasi tersebut mudah dipahami oleh pembaca. 5. Kalimat efektif dipahami sebagai sebuah kalimat yang dapat membantu menjelaskan suatu persoalan secara lebih singkat, jelas, padat, dan mudah dimengerti serta diartikan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Okay. Baik, terima kasih Kak Susan. Berhubung teman-teman yang lain tidak ada masuk Zoom, jadi akan saya bacakan untuk materi selanjutnya.
Yang kedua adalah ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, ada kesejajaran, yaitu memiliki kesamaan bentuk atau imbuhan. Yang kedua adalah kehematan, yaitu kalimat efektif tidak boleh menggunakan kata-kata yang tidak perlu atau berlebihan. Yang ketiga adalah penekanan. Kalimat yang dipentingkan harus diberi penekanan. Yang keempat adalah kelogisan. Kalimat harus memiliki hubungan yang logis atau masuk akal. Yang kelima adalah kesepadanan, keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang dipakai. Yang keenam adalah ketegasan, suatu perlakuan, penonjolan pada ide pokok kalimat. Yang ketujuh adalah kepaduan, informasi yang disampaikan tidak terpecah-pecah sehingga menjadi terpadu. Selanjutnya adalah syarat-syarat kalimat efektif. Yang pertama, sesuai dengan EYD atau sekarang yang diubah menjadi UEB. Yang kedua adalah susunannya yang sistematis. Yang ketiga adalah tidak boros kata atau berlebih-lebihan. Yang keempat adalah tidak ambigu. Untuk penjelasannya bisa dilihat di makalah ya teman-teman. Selanjutnya adalah unsur kalimat efektif. Yang pertama ada subjek, yakni bagian dari kalimat yang menunjukkan pelaku yang bisa berupa orang, tempat, dan juga benda. Yang kedua ada predikat, bagian kalimat yang menunjukkan apa yang dilakukan oleh subjek. Yang ketiga ada objek, bagian dalam suatu kalimat yang menunjukkan hal atau benda yang menjadi sasaran dan biasanya berbentuk nomina atau kata benda. Yang terakhir ada keterangan, bagian dari kalimat yang menunjukkan tujuan, cara, waktu, tempat, dan juga sebab akibat, atau yang sering disebut SPOK. Itu merupakan unsur dari kalimat efektif. Kesimpulannya, kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara secara tepat, sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas, dan lengkap, seperti apa yang sudah dimaksudkan oleh penulis atau pembicaranya. Unsur-unsur kalimat efektif meliputi subjek, objek, predikat, dan keterangan. Ciri-ciri kalimat efektif yaitu kesepadanan, ketegasan, kelogisan, kehematan, kecerdasan, dan kepaduan. Yang terakhir adalah saran. Pada kenyataannya, pembuatan makalah ini masih bersifat sangat sederhana dan simpel, sehingga dalam penyusunan makalah, kami sangat memerlukan kritik dan saran yang membangun. Terima kasih. Selanjutnya adalah sesi yang ketiga, sesi tanya jawab. Untuk teman-teman, bagi yang ingin menambahkan atau yang ingin menanyakan sesuatu, bisa langsung ditanyakan. Sebelumnya mohon maaf Ustadz, tidak bisa share screen karena dari kita tidak ada yang bawa laptop. Oh iya ya, enggak apa-apa. Teman-teman ada yang ingin ditanyakan mengenai kalimat efektif? Ustazah, izin bertanya, kan kalimat efektif tuh kalimat yang mengungkapkan gagasan si penulis secara tepat sehingga dapat dipahami pembaca. Namun karena pemahaman setiap individu itu berbeda-beda, jika kita disuguhkan dalam soal atau konteks, misalnya disuruh mencari kalimat efektif, tapi karena pemahaman tiap individu berbeda-beda, akan ada kemungkinan untuk berbeda pendapat ketika memilih bahwa itu kalimat efektif. Lalu bagaimana kita bisa memahami bahwa itu tuh kalimat efektif?
Apa harus menghafal kata-kata yang perlu atau tidak perlu atau kata-kata baku gitu atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih, Kak. Kita tampung dulu ya. Apakah ada lagi teman-teman? Mbak ini langsung aja dijawab satu-satu, jadi yang lain nanti kayaknya menyusul pertanyaannya begitu, biar ada sesi diskusinya. Ya, baik. Tadi pertanyaannya Kak Asri kan, orang kan berbeda-beda ya kalau menanggapi suatu kalimat atau membacanya. Nah, tadi sudah kita sampaikan bahwa ya ada ciri-cirinya. Kalimat efektif itu ada ciri-cirinya, ada syaratnya. Tadi ada, sebentar. Dan ada unsurnya juga. Kalau kita lihat dari syaratnya saja sudah jelas ya Kak ya. Sesuai dengan EYD, susunannya sistematis, tidak boros kata, dan tidak ambigu itu sudah menjelaskan kalau kalimat efektif harus seperti itu. Misalnya, gini, harus jelas ya Kak ya. Kalimat efektif itu tidak rancu, harus jelas, tidak boros. Seperti itu, dan ada unsurnya, subjek, predikat,
objek keterangan. Misalnya contohnya begini. Ibu memasak gulai ayam di dapur. Itu kan sudah jelas ya, Kak, bahwa ada subjeknya. Ada subjeknya, ibu, ada predikatnya memasak, ada gulai ayam sebagai objek, dan keterangannya adalah di dapur. Kalimat ini tidak mungkin diartikan berbeda oleh banyak orang. Pasti sudah, artinya itu ya sudah satu, ya ibu memasak gulai ayam di dapur. Tidak mungkin akan diartikan berbeda oleh beberapa orang. Pasti artinya akan satu, yaitu ibu memasak gulai ayam di dapur. Nah, dari ciri-cirinya sudah dapat dimengerti bahwa saya harus mengandung kesejajaran, kehematan, tadi tidak perlu boros kata, yaitu penekanan. Harus ada penekanan, yaitu tadi ibu memasak gulai ayam di dapur. Kelogisan, logis. Hal yang disampaikan kalimatnya akan logis, tidak mungkin tidak logis. Yang kelima, kesepadanan. Harus ada kesepadanan, keseimbangan antara pikiran, gagasan, dan struktur bahasa yang dipakai. Ada ketegasan juga, dan ada kepaduan. Seperti itu. Dari ciri-ciri, syarat, dan unsur harus sudah menunjukkan bahwa kalimat itu kalimat efektif atau tidak. Seperti itu. Kalau misalnya bisa dilihat juga yang tidak efektif itu seperti ini. Para mahasiswa, mahasiswi melakukan kegiatan bakti sosial. Seperti itu. Para. Sudah ada para, ada lagi mahasiswa, mahasiswi. Itu kan menunjukkan keborosan ya, Kak ya. Itu kan menunjukkan keborosan. Jadi kalimat itu tidak termasuk kalimat efektif. Atau disebut juga kalimat tidak efektif. Nah, kalimat efektifnya bagaimana? Bisa juga seperti ini. Mahasiswa melakukan kegiatan bakti sosial di masjid, misalnya seperti itu. Itu sudah ada subjek, sudah ada predikat, sudah ada objek, dan juga keterangan tempat. Mungkin dari Kak Susan ada yang ingin ditambahkan? Atau dari teman-teman yang lain boleh juga menambahkan kalau misalnya masih yang saya sampaikan masih ada yang sedikit berbelit-belit. Apakah ada pertanyaan yang lain dari teman-teman? Ataukah Kak, Mbak, kalau dalam forum resmi seperti debat kemarin itu perlu nggak sih atau haruskah memberikan tanggapan dengan kalimat efektif atau karena debat ya, jadi bebas aja asal ngomong gitu. Seperti apa sih kalimat efektif ini digunakan dalam pelajaran atau dalam debat forum terbuka seperti itu, gimana Mbak? baik, terima kasih Kak Maulana. Ini
Kapan kalimat efektif harus digunakan? Nah, yang menarik kemarin ya di debat ya Kak ya. Kalimat efektif yang dipilih harus dapat digunakan untuk mengungkapkan gagasan, maksud, atau informasi kepada orang lain secara lugas agar gagasan tersebut dapat dipahami oleh pembaca ataupun pendengar. Kalau melihat kemarin, banyak sekali kalimat tidak efektif ya Kak ya. Tapi masih dapat dipahami. Ada beberapa kalimat yang masih dapat dipahami. Mungkin ya bisa, tidak harus menggunakan kalimat efektif. Seperti itu. Karena kalimat efektif sendiri kan tadi itu untuk menyampaikan agar para pembaca atau pendengar memahaminya dengan baik. Seperti itu. Ada lagi teman-teman? Baik, terima kasih banyak Kak. Ya, terima kasih. Berarti kalimat efektif itu digunakan di waktu kapan aja gitu, baik resmi atau formal atau non formal gitu. Seperti itu bukan, Chris? Nah, teman-teman, tujuan dari kalimat efektif sendiri ya tadi sudah disampaikan ya. Untuk menyampaikan pikiran, informasi, perasaan dari penulis kepada pembaca agar tidak terjadi kesalahan. Singkatnya, itu ya menyampaikan informasi secara akurat, disertai dengan laporan dan penelitian. Jadi kalau misal apa ya, penggunaannya di mana ya di forum ya kayak kita sehari-hari juga tanpa disadari sering menggunakan kalimat efektif yang tidak berlebihan, yang tegas, maksudnya mengandung makna yang langsung dituju seperti itu loh teman-teman. Jadi di mana saja tanpa kita sadari ya kita sudah menggunakan kalimat efektif. Kalau menggunakan bahasa Indonesia seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau kalimat efektif itu bisa jadi tolak ukur penilaian kita terhadap seseorang nggak sih, Kak? Kan kalau ngomongnya ceplas-ceplos gitu, ya, itu bisa jadi apa nilai tolak ukur nggak gitu? Nilai maksudnya, oh ini berarti orang yang berpendidikan, oh ini orangnya mungkin belum mempelajari kalimat efektif atau seperti apa. Bisa jadi penilaian nggak sih kalau dalam konteks kemarin seperti debat itu. Kalau menurut pandangan saya sendiri, sepertinya sih bisa, Kak. Ya, karena kalau yang tidak, apa ya, dari cara bicara itu sudah jelas. Misalnya kemarin itu Pak Prabowo menciptakan kalimat sendiri. Kalimat kosakata baru ya. Ya sudah tahu sendirilah. Nah, seperti itu kan ya bisa kita lihat lah. Cara menjawabnya juga banyak sekali tidak menggunakan kalimat efektif. Sedangkan ada sisi lainnya yang cara penuturan katanya, penyampaiannya dapat dipahami, dapat ditangkap dengan mudahnya. Tolak ukur mungkin bisa melihat seseorang dengan cara bicaranya. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin bisa melihat seseorang dengan cara bicaranya, ya susunan kalimatnya tidak bertele-tele, langsung menyampaikan dengan lugas seperti itu, dengan akurat. Baik, baik Kak, terima kasih banyak. Ya. Ada lagi teman-teman?
mungkin sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Yang keempat adalah sesi penutup dan masukan dari dosen. Nah, di sini saya selaku moderator memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan kata apabila ada yang menyinggung atau kurang dimengerti. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan juga dari makalah, dari presentasi, dari segi presentasi juga kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya serahkan kepada Ustadz Rosyidin untuk memberikan masukan agar kami dapat memperbaiki apa yang salah-salah tadi. Kepada Ustadz Rosyidin, dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah presentasi pada pagi hari ini bagus ya. Bagus, teman-teman juga banyak yang bertanya. Tapi ada beberapa hal yang perlu mungkin kita sempurnakan. Yang pertama yaitu saya boleh share screen ya. Kita lihat dulu dari sisi makalah. Dari sisi makalah. Nah, ini buat pelajaran juga bagi teman-teman yang lain, tolong diperhatikan makalahnya. Yang kemarin tugas yang sudah dikumpulkan, mari kita koreksi bersama-sama. Nah, nanti teman-teman dilihat makalahnya lagi dan disesuaikan. Pertama dari halaman judul, teman-teman. Nah, dari halaman judul. Nah, mohon maaf, ini nama saya tidak seperti ini. Jadi tolong dalam penulisan nama itu diperhatikan. Terus kemudian ke bawah lagi, di sini tidak ada alamat kotanya. Nah, di sini ada Depok biasanya. Nah, coba dilihat di contohnya. Terus kemudian kita tarik ke bawah lagi. Nah, ini kira-kira apa yang kurang ini di sini? Rata kanan, rata kiri, Ustaz. Oke. Rata kanan, rata kiri. Jadi ini perlu diperbaiki ya. Rata kanan, rata kiri. Terus kemudian tulisannya, fontnya disesuaikan ya. Fontnya apa? Diperbaiki. Kalau sudah betul, nggak apa-apa. Terus ke bawah lagi. Ini apa ini? Nah, ini juga sama. Terus kemudian ini jarak spasi ya, diperhatikan jarak spasi. Jarak spasinya berapa? Terus kemudian rata kanan kiri. Nah, kita ke bawah lagi. Ini juga masih rata kanan, rata kiri. Nah, kemudian untuk ini. Untuk ini, apa namanya? Nah, ini yang saya blok ini. Apa ini namanya? Ini namanya footnote. Nah, footnote kita nggak pakai model yang seperti ini. Kita pakai model yang berada di bawah sini. Oke. Kita pakai model yang di bawah, disesuaikan dengan panduan itu. Oke. Ini biasanya footnote yang seperti ini, itu dipakai di jurnal. Oke. Tapi kalau makalah dan skripsi itu tidak pakai yang seperti ini. Kalau di jurnal biasanya pakai seperti ini. Terus yang selanjutnya, nah ini pakai apa ini? Tanda baca seperti ini untuk judul tidak boleh ya. Tidak boleh pakai seperti ini. Jadi disesuaikan dengan panduannya. Ya. Terus kemudian jarak spasi yang tadi, ini juga
Ada lagi kira-kira? Oh iya, ini. Jadi untuk apa namanya, alinea pertama itu agak menjorok sedikit ya, tidak rata seperti ini. Nah ini kan rata. Ditulis ya. Ada yang bagian anu apa namanya nulis, nanti di share di grup nih apa yang dikoreksi hari ini. Terus sampai ke bawah. Nah ini spasinya terlalu panjang. Ini baru baru anu ya, baru penataan tulisan ya. Belum dari segi isinya. Nanti segi isi nanti insya Allah di pertemuan yang selanjutnya. Oke, sudah. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman semuanya. Jadi untuk koreksi makalah seperti itu ya. Nanti yang dikoreksi ini tolong ditulis, terus kemudian nanti di-share di grup. Teman-temanku semuanya, nah penggunaan kata efektif itu terbagi menjadi dua. Ini terbagi menjadi dua kata efektif. Yang pertama adalah penggunaan kata efektif di dalam karya ilmiah dan penggunaan kata efektif di dalam bahasa komunikasi kita sehari-hari. Termasuk di dalamnya itu ketika berada di dalam forum-forum formal. Teman-temanku semuanya, kalimat efektif mudahnya itu adalah kalimat yang mudah difaham oleh orang yang diajak berbicara. Yaitu kalimat yang mudah difaham oleh orang yang diajak bicara. Nah, ketika konteksnya itu di dalam karya ilmiah, maka bahasa atau pilihan kata itu harus sesuai dengan ejaan yang disempurnakan EYD atau ejaan yang terbaru lagi EUBI apa itu. Nah, kemudian di dalam ketika kita berbicara kalimat efektif di dalam kita berkomunikasi adalah kita menyesuaikan dengan siapa kita berkomunikasi. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan sesama teman yang notabene adalah teman-teman yang mempunyai pendidikan yang tinggi atau yang setara dengan kita. Nah, kita bisa menggunakan istilah-istilah atau diksi-diksi pilihan bahasa sesuai dengan keilmuan kita. Nah, itu akan difahami oleh lawan bicara kita. Kita menggunakan istilah-istilah ilmiah, tidak apa-apa kalau kita dengan teman-teman kita, dengan rekan-rekan kita yang sefaham dengan kita. Tetapi ketika kita menggunakan istilah-istilah ilmiah, terus kemudian kita berkomunikasi dengan anak kecil, nah itu akan menjadi tidak efektif. Nah, jadi dalam komunikasi dan dalam karya ilmiah itu berbeda. Nah, itu yang disebut dengan kalimat efektif. Mudahnya kalimat efektif itu adalah kalimat yang mudah difaham. Terus kemudian, nah yang dibicarakan di makalah ini adalah kalimat efektif yang sesuai dengan tuntunan karya ilmiah. Makanya di situ syarat-syaratnya adalah yang pertama sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Sesuai dengan standar-standar keilmuan yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan. Nah, terus kemudian syaratnya adalah sistematis. Sistematis itu adalah yang dia bisa difaham langsung. Ya. Yang bagaimana kata yang bisa difaham langsung itu? Ya,
ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya. Nah, itu yang lengkap. Misalkan subjek, predikat, objek juga bisa. Saya kasih contoh satu kata misalkan. Masuk. Ketika saya mengucapkan kata masuk, itu kira-kira perintah atau saya bertanya? Perintah. Terkadang orang yang diajak bicara bingung. Weh takon, kamu bertanya atau kamu ngasih tahu. Nah, itu kan termasuk dalam contoh kata-kata yang tidak efektif. Apakah hari ini masuk? Oh iya, masuk. Nah, itu termasuk contoh daripada kalimat efektif dalam berkomunikasi. Tadi ada yang bertanya di dalam debat bagaimana? Seharusnya di dalam debat kemarin, ya, nanti saya kasih wawasan tentang kebangsaan yang sebenarnya ya. Jadi tidak memihak tentang 01, 02, 03. Nah, tentang debat kemarin, seharusnya bahasa yang digunakan adalah bahasa yang efektif dan yang dia sesuai dengan standar standar bahasa Indonesia yang baku. Karena itu walaupun itu debat adalah debat-debat yang dia sifatnya adalah ya umum, tapi dia sifatnya kenegaraan. Jadi bahasa yang digunakan seharusnya bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, tapi namanya kita berkomunikasi tentunya masih terbawa dengan pribadinya masing-masing. Nah, seperti itu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ada yang pertanyaan yang belum terjawab belum? Atau ada yang mau bertanya tentang kalimat efektif ini? Jadi saya garis bawahi mudahnya kalimat efektif itu adalah kalimat yang memahamkan. Memahamkan siapa? Memahamkan orang yang diajak bicara. Memahamkan orang yang diajak bicara. Kalau kita berkomunikasi dengan anak kecil, kita harus menggunakan kalimat efektif untuk anak kecil. Kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, kita menggunakan bahasa yang pas dan yang cocok untuk kita berkomunikasi dengan yang lebih tua. Kita berkomunikasi dengan sesama, kita juga menggunakan diksi yang sesuai dengan lawan bicara kita. Nah, itu ketika kita bisa menentukan diksi yang kita gunakan, maka tentu komunikasi kita akan menjadi efektif dan mudah difahami. Begitu teman-teman, ya. Nah, terus kemudian tentang pilpres. Nah, pilpres ini. Ini mungkin ada yang dukung 01, 02, 03. Ya, terserah kalian semuanya. Jadi waktu itu pernah Kiai Hasyim Muzadi itu mengatakan kepada santrinya seperti ini. Siapapun yang menjadi presiden, umat Islam harus menang. Bagaimana itu maksudnya? Siapapun yang menjadi presiden, umat Islam harus menang. Menangnya umat Islam itu karena bersatu. Ya. Jadi ketika misalkan nanti setelah pilihan presiden kok kita sesama umat Islam itu kok saling beradu, saling membenci, mencaci maki dan yang lainnya, maka umat Islam itu kalah. Siapapun yang jadi umat Islam itu kalah. Tapi kalau kita bersatu, kita tetap baik, maka umat Islam itu menang. Jadi kekuatan Islam itu bukan karena dia berani ngotot, berani protes dan yang lainnya, tidak. Tetapi kekuatan Islam itu berada pada kelembutannya. Nah, itu sesuai dengan dengan Al-Quran, dengan
dengan hadis, Al-Qur'an ini berbunyi seperti ini, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Hikmah itu adalah contoh yang paling baik. Dakwah Nabi kenapa diterima oleh masyarakat luas seluruh dunia? Karena beliau berdakwah dengan hikmah, dengan contoh yang baik. Seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman. Ada yang tanyakan sampai sini? Tidak ada yang bertanya? Alhamdulillah. Izin bertanya, Oh iya. izin bertanya, maaf. Untuk makalah penomoran halaman itu gimana? Harus di tengah semua atau gimana? Oh, enggak. Penomoran halaman itu biasanya ya. Untuk yang judul, yang halaman pertama enggak ada nomor halaman ya. Saya share lagi. Nah, untuk halaman pertama ini itu enggak ada nomornya ya. Tidak ada nomornya. Nah, ini tidak ada nomornya. Nomor halaman. Terus kemudian yang lainnya di bawah sini. Pokok sesuaikan dengan panduan itu ya. Sesuaikan, ada itu petunjuknya di sana. Dibaca-baca lagi. Nanti kalau sudah diedit, silahkan dikumpul lagi di di drive itu. Oh ya, baik Ustadz. Teman-teman yang lain juga seperti itu. Ada yang tanyakan lagi? Untuk Cukup, kan Ustaz. Ya, silahkan. Untuk itu Ustaz, yang di sana kan ada di panduan ada abstrak untuk makalah, harus ada atau tidak? Oh, abstrak ya. Jadi untuk abstrak kita enggak usah pakai dulu, enggak apa-apa. Kita langsung pendahuluan. Ya. Jadi karena makalah pendek, kita pakai langsung pendahuluan saja, enggak usah pakai abstrak. Abstrak itu adalah gambaran umum, ya. Gambaran umum, kesimpulannya juga kelihatan di situ abstrak itu. Tapi kita pakai pendahuluan saja, enggak apa-apa. Ya. Ya, ada lagi? Sudah cukup mungkin Ustaz. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Alhamdulillah perkuliahan kita pada pagi hari ini telah usai. Alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Oke? Amin. Terima kasih semuanya. Saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan yang tidak sengaja atau mungkin saya sengaja. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Izin live dulu ya saya. Ya Ustadz.